Kadang yang paling menyakitkan bukan saat seseorang pergi, tapi cara dia pergi, tanpa rasa, tanpa penjelasan, tanpa pamit yang layak. Seolah kamu bukan seseorang, tapi sekadar episode yang bisa dilewati begitu saja. Kamu pernah ngerasain kan, saat seseorang yang kamu perjuangkan tiba-tiba pergi dengan wajah tenang, tanpa sedikit pun beban, sementara kamu yang masih di tempat yang sama, berusaha ngerti apa yang salah dari dirimu. Dan anehnya, semakin kamu berusaha paham, semakin kamu ngerasa kosong. Karena nggak ada yang bisa dijelaskan dari sesuatu yang memang nggak pakai rasa. Dalam psikologi, ada istilah emotional detachment bias, yaitu saat seseorang meyakinkan dirinya untuk tidak peduli, supaya bisa merasa bebas. Padahal sebenarnya, itu cuma cara halus untuk menekan empati. Mereka menipu diri sendiri agar bisa meninggalkan tanpa merasa bersalah. Tapi kamu tahu, yang bisa menekan rasa bersalah, nggak berarti bisa menghapusnya. Cepat atau lambat, semua rasa yang ditekan itu akan balik lagi. Dalam bentuk yang lebih berat, lebih sepi, lebih menghantui. Sementara kamu yang dulu dibuang tanpa rasa, justru mulai belajar sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ditinggalkan. Kamu belajar menatap realita tanpa topeng, dan bertanya pada diri sendiri, bukan kenapa dia begitu, tapi apa yang bisa aku pelajari dari ini. Kehilangan itu bukan akhir, tapi awal dari kesadaran diri. Awal untuk mengenal siapa kamu sebenarnya, saat semua yang kamu perjuangkan sudah hilang. Jadi, kalau kamu sedang di titik ini, berhentilah menyalahkan dirimu. Berhentilah mencari alasan kenapa dia bisa pergi tanpa rasa. Kadang kamu nggak kehilangan orang, kamu cuma dibebaskan dari seseorang yang nggak mampu menghargai ketulusanmu. Kalau kamu merasa kalimat ini menggambarkan perasaanmu, tulis di kolom komentar. Aku sudah selesai tanpa harus balas. Karena disitulah cerita barumu dimulai. Cerita tentang bagaimana seseorang yang dulu membuangmu tanpa rasa, perlahan belajar arti kehilangan yang sesungguhnya. Tonton video ini sampai akhir. Karena setelah ini kamu akan tahu bagaimana semesta perlahan membuatnya belajar tentang penyesalan yang tidak lagi bisa diperbaiki. Pertama, dia membuangmu karena terlalu nyaman, bukan karena kamu kurang. Kamu tahu hal paling aneh dalam hubungan? Kadang justru ketika kamu kasih semuanya, perhatian, kesetiaan, ketenangan, dia malah pergi. Bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu terlalu membuatnya nyaman. Banyak orang nggak sadar, dalam hubungan yang stabil dan tenang, otak manusia bisa merasa bosan. Psikologi menyebutnya hedonic adaptation, kondisi di mana seseorang terbiasa dengan kebaikan sampai kehilangan rasa syukur. Seperti seseorang yang setiap hari hidup dalam cuaca cerah, sampai lupa gimana berharganya sinar matahari itu sendiri. Dia buang kamu bukan karena kamu salah, tapi karena dia butuh sensasi baru, sesuatu yang memicu adrenalin emosinya. Dan sayangnya, yang tenang seringkali dikira nggak menantang. Padahal ketenangan adalah bentuk cinta paling dewasa. Bukan kehilangan arah, tapi tahu kapan berhenti bermain drama. Kalau kamu lihat sekarang, mungkin dia terlihat bahagia. Bertemu orang baru, dunia baru, seolah hidupnya lebih seru. Tapi yang dia cari bukan cinta, melainkan pelarian dari dirinya sendiri. Karena ada orang yang enggak sanggup menghadapi keheningan. Karena di sana, dia harus berhadapan dengan pikirannya sendiri. Manusia sering melarikan diri dari ketenangan karena belum siap menghadapi dirinya sendiri. Dan itu tepat sekali di sini. Dia enggak siap dengan hubungan yang tenang karena ketenangan menuntut kedewasaan. Jadi jangan merasa kamu kalah atau kamu enggak cukup. Kamu bukan kehilangan cinta. Kamu cuman kehilangan seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan percayalah, suatu saat nanti dia akan sadar bahwa ketenangan yang dulu ia buang ternyata adalah hal paling langka yang sulit ia temukan lagi. Tapi untuk sampai ke titik itu, kamu juga harus melewati masa paling berat, masa di mana kamu merasa hancur, padahal sebenarnya otakmu sedang berusaha menyembuhkan dirimu sendiri. Kedua, kamu menderita di awal, tapi otakmu sedang menyembuhkan dirimu. Setelah semuanya berakhir, kamu mungkin merasa hancur,
Kehilangan arah, susah tidur, tiba-tiba pengen tahu kabar dia. Padahal kamu tahu, itu cuma bikin makin sakit. Tapi tenang, kamu nggak lemah. Kamu cuma manusia. Yang kamu rasakan sekarang bukan kutukan, tapi reaksi biologis alami. Dalam psikologi ini disebut withdrawal effect, efek kehilangan candu. Karena dulu, tiap senyum, tiap pesan, tiap kebersamaan dengan dia, otakmu memproduksi dopamin, hormon bahagia yang bikin kamu merasa hidup. Dan ketika semuanya berhenti mendadak, boom, kadar dopaminmu jatuh. Sebaliknya, hormon kortisol, hormon stres melonjak. Itulah kenapa kamu merasa cemas tanpa alasan, merasa hampa, gelisah, bahkan kadang nyesek di dada tanpa tahu kenapa. Tapi percayalah, tubuhmu nggak sedang menghukummu, ia sedang menyembuhkanmu. Proses ini disebut neurohealing. Otak sedang memutus keterikatan emosional yang dulu kamu bangun bersamanya. Kendalikan responsmu, bukan keadaanmu. Kamu nggak bisa mempercepat proses ini, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu menanggapinya. Bukan dengan melawan rasa sakit itu, tapi dengan menerimanya, membiarkan tubuh dan pikiranmu bekerja sama untuk pulih. Jadi saat kamu merasa kacau, ingat, itu bukan tanda kamu kalah. Itu tanda sistemmu sedang beradaptasi menuju versi dirimu yang lebih kuat. Ketiga, dia terlihat tenang, tapi itu hanya fase kebebasan palsu. Sementara kamu berjuang menata hati, dia mungkin tampak bahagia, tertawa, jalan sama orang baru, upload story seolah dunia lebih indah tanpa kamu. Tapi tenang, jangan iri, jangan terbakar amarah. Yang kamu lihat itu bukan ketenangan, itu fase euforia palsu. Secara psikologis, setelah seseorang melepaskan hubungan, otaknya memproduksi dopamin tambahan sebagai bentuk reward. Aku bebas, aku menang, aku bisa mulai baru. Efeknya mirip kayak orang yang lagi dapat sensasi baru dari hal-hal instan, menyenangkan di awal, kosong di akhir. Fenomena ini disebut post-break euphoria trap, perasaan lega sesaat yang nantinya berganti dengan kekosongan. Karena saat efek dopamin itu mereda, realitas mulai berbicara. Tidak ada lagi seseorang yang selalu peduli, tidak ada lagi tempat aman buat pulang. Di titik itu muncul emotional dissonance, benturan batin antara rasa bebas yang dia pikir diinginkan dan rasa sepi yang mulai menelannya diam-diam. Kebahagiaan tanpa makna hanyalah penundaan penderitaan. Dan itulah yang terjadi padanya sekarang. Kamu nggak perlu membuktikan apapun. Kamu nggak perlu membuat dia menyesal. Biarkan waktu memperlihatkan semuanya. Karena orang yang membuang ketulusan, pada akhirnya akan belajar bahwa yang ia cari di luar tak pernah bisa menggantikan kedamaian yang dulu ia buang sendiri. Dan di saat dia sibuk menutupi kekosongannya, hidupmu yang diam-diam berproses mulai berubah arah. Keempat, sementara kamu diam, hidupmu pelan, tapi pasti berubah. Diam itu bukan tanda kalah. Diam adalah bentuk kendali tertinggi. Kamu berhenti membuktikan, berhenti menjelaskan, dan berhenti berperang melawan hal yang sebenarnya sudah selesai. Dan tanpa kamu sadari, diam itu mulai menata ulang hidupmu perlahan-lahan. Kamu mulai mencari makna dari hal-hal sederhana, dari rutinitas kecil yang dulu kamu abaikan, dari pekerjaan yang kamu lakukan dengan tenang, dari doa-doa yang kamu ucapkan tanpa keluhan, dari langkah-langkah kecil menuju versi dirimu yang lebih baik. Dalam psikologi, ini disebut behavioral redirection. Saat energi yang dulu habis untuk seseorang, kini mengalir ke arah yang membuatmu tumbuh. Kamu tidak lagi bergerak karena luka, tapi karena kesadaran. Ketenangan bukan ditemukan, tapi dibangun dari tindakan-tindakan kecil yang terkendali. Setiap keputusan sederhana, tidur tepat waktu, makan teratur, fokus bekerja, belajar hal baru, semuanya sedang membangun fondasi ketenangan yang kokoh di dalam dirimu. Dan tanpa kamu sadari, kamu sudah jauh lebih kuat dari versi dirimu yang dulu masih menunggu seseorang kembali. Kamu tak lagi bergantung pada kabar siapapun, karena kamu sudah punya arah yang kamu tentukan sendiri. Kelima, saat kamu tenang, dia mulai gelisah. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh orang yang membuangmu, bahwa diam juga punya gema. Manusia secara alami benci ketidakpastian.
Dan ketika kamu berhenti bereaksi, nggak marah, nggak nyindir, nggak mencari kabar, otaknya mulai bekerja sendiri. Kenapa dia nggak marah? Kenapa dia nggak ngejar? Apakah dia udah benar-benar lupa? Pertanyaan-pertanyaan itu pelan-pelan berubah jadi kegelisahan. Inilah yang disebut cognitive imbalance. Saat pikiran mencoba menyeimbangkan situasi yang dulu ia rasa terkendali, tapi kini hilang di luar jangkauan. Di titik itu, ketenanganmu berubah jadi cermin. Cermin yang memantulkan semua hal yang pernah dia lakukan padamu. Tapi kali ini tanpa kamu perlu bicara sepatah kata pun. Kemenangan sejati bukan saat kamu membuat seseorang kalah, tapi saat kamu tetap tenang ketika dunia menantangmu. Kamu nggak perlu membalas, nggak perlu membuktikan, karena sekarang setiap diam yang kamu pertahankan sudah cukup membuatnya berpikir keras. Dan menariknya, justru di saat kamu benar-benar tenang, di sanalah sesuatu mulai bekerja diam-diam. Ingatan tentang ketulusanmu. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai kenyataan yang tidak bisa dia abaikan lagi. Keenam, sekarang dia dihantui bayangan dari ketulusanmu. Lucunya hidup, ya. Dulu kamu yang selalu berusaha keras menjaga hubungan, tapi justru kamu yang dibuang seolah nggak berarti. Sekarang, setelah semuanya berlalu, tanpa kamu sadari, yang dulu membuangmu justru sedang dihantui oleh ketulusanmu sendiri. Secara ilmiah, ini bisa dijelaskan lewat kerja mirror neurons di otak manusia. Bagian otak ini aktif ketika seseorang melihat atau mengingat situasi yang pernah menyentuh emosinya. Jadi setiap kali dia melihat orang yang mirip kamu atau mengalami momen yang mengingatkan pada masa kalian dulu, otaknya otomatis memutar ulang perasaan itu. Dan disitulah penyesalan mulai bekerja diam-diam. Setiap kali dia bertemu orang baru, akan muncul perbandingan tak sadar. Nggak sama kayak kamu dulu. Itulah bentuk penyesalan paling sunyi, bukan yang diucapkan, tapi yang terasa tanpa bisa dihindari. Kamu nggak perlu membalas. Karma psikologis berjalan lewat kesadaran, bukan hukuman. Dia tidak dihukum olehmu, dia dihukum oleh pikirannya sendiri, oleh kenangan yang terus muncul tanpa kamu harus melakukan apapun. Jadi biarkan saja. Kamu nggak perlu menghapus apapun, karena setiap kenangan baik yang kamu berikan, sekarang jadi cermin yang membuat dia sadar betapa berharganya sesuatu setelah ia kehilangan. Ketujuh, maafkan, tapi jangan pernah kembali. Ada hal yang sering disalahpahami banyak orang, bahwa memaafkan berarti membuka pintu lagi. Padahal tidak begitu. Memaafkan bukan untuk dia, tapi untukmu sendiri. Selama kamu masih menyimpan dendam, otakmu terus memutar ulang film yang sama. Adegan lama, dialog lama, rasa sakit yang sama. Dalam psikologi, ini disebut neural loop. Siklus pikiran yang terus mengulang peristiwa lama. Dan proses memutuskannya dikenal sebagai neural closure. Menutup lingkaran emosi agar otak berhenti kembali ke masa lalu. Yang bijak bukan yang melupakan, tapi yang bisa mengingat tanpa sakit. Kamu boleh mengenang, boleh belajar dari yang pernah terjadi, tapi jangan mengulangnya. Karena yang benar-benar sudah selesai, tidak lagi menunggu pintu yang seharusnya sudah tertutup. Maafkan bukan karena dia layak, tapi karena kamu ingin tenang. Karena setiap kali kamu memilih damai, kamu sedang mengambil kembali kendali atas hidupmu sendiri. Dan di titik itu, kamu benar-benar bebas. Bukan dari kenangan, tapi dari pengaruhnya terhadap hatimu. Kedelapan, ketenanganmu adalah hukuman yang tak ia mengerti. Sekarang, kamu hidup dengan damai, bukan karena kamu sudah melupakan segalanya, tapi karena kamu sudah menerima semuanya. Kamu tidak lagi menunggu kabar, tidak lagi mencari penjelasan, tidak lagi berharap waktu bisa diputar kembali. Yang kamu miliki sekarang hanyalah satu hal, ketenangan. Dan itu sudah cukup. Lucunya, dia mungkin mencoba kembali, muncul dengan alasan baru, berharap bisa menemukan versi dirimu yang dulu ia buang. Tapi kali ini, yang dia temui bukan orang yang sama. Kamu sudah berubah. Kamu tidak marah, kamu tidak benci. Kamu hanya sudah selesai. Dan disitulah letak hukuman paling halus sekaligus paling menyakitkan. Ketika seseorang yang dulu merasa berkuasa atas perasaanmu,
tiba-tiba sadar bahwa ia tak lagi punya kendali apapun. Dia masih mencoba memahami bagaimana seseorang yang dulu menangis karena ditinggalkan, kini bisa tersenyum tanpa dirinya. Bagaimana seseorang yang dulu berjuang untuk dimengerti, sekarang justru hidup tenang tanpa perlu menjelaskan apapun. Itulah emotional punishment yang tak akan ia pahami. Kamu tidak membalas dengan kemarahan, kamu membalas dengan ketenangan. Tak ada yang bisa melukai jiwa yang sudah memahami nilainya sendiri. Dan kamu sekarang sudah sampai di tahap itu, di mana kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada siapapun, di mana damai batinmu bukan hasil dari cinta yang kamu terima, tapi dari kebijaksanaan yang kamu bangun sendiri. Kamu bukan lagi korban dari cerita lama, tapi saksi bahwa luka pun bisa berubah jadi pelajaran. Dan yang dulu membuangmu, sekarang harus hidup dengan kesadaran paling pahit, bahwa kamu yang dulu ia anggap mudah dilepaskan, adalah seseorang yang tak akan pernah bisa ia temukan lagi. Dan disitulah, tanpa kamu sadar, kamu sudah menang, tanpa perlu mengalahkan siapapun. Penutup, kamu sudah menang, tanpa harus mengalahkan siapapun. Sekarang, lihat dirimu. Kamu sudah berjalan sejauh ini. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena kamu akhirnya paham. Tidak semua yang hilang harus dicari kembali. Yang dulu membuangmu, mungkin baru sekarang mengerti bahwa yang ia lepaskan bukan sekadar seseorang, melainkan ketulusan yang tak akan pernah ia temukan lagi. Sementara kamu sudah berada di tempat yang berbeda, lebih tenang, lebih jernih, dan lebih tahu arah hidupmu sendiri. Kamu tak lagi sibuk menoleh ke masa lalu, karena kamu tahu, kekuatan sejati bukan tentang balas dendam, melainkan kemampuan untuk tersenyum tanpa beban. Hidup tidak pernah salah memilih siapa yang pergi dan siapa yang tetap. Kadang kehilangan bukan musibah, tapi cara halus semesta membersihkan jalanmu dari yang tidak sejalan dengan ketenanganmu. Bukan hal di luar diri kita yang menyakiti, melainkan cara kita memandang hal itu. Dan kamu sekarang telah mengubah pandanganmu. Dulu kamu melihat luka, sekarang kamu melihat pelajaran. Dulu kamu merasa dibuang, sekarang kamu tahu. Itu adalah cara hidup memindahkanmu ke tempat yang lebih pantas. Jadi, tenanglah. Kamu tidak perlu lagi mencari pengakuan atau penyesalan siapapun. Kamu sudah menang, bukan karena seseorang menyesal, tapi karena kamu sudah bebas dari keinginan agar siapapun menyesal. Kalau kamu merasa pesan ini menyentuh sesuatu di hatimu, bagikan video ini kepada seseorang yang sedang belajar berdamai dengan kehilangan. Tuliskan di kolom komentar, aku sudah selesai tanpa harus balas. Karena kadang kemenangan terbesar bukan saat mereka kembali, tapi saat kamu benar-benar damai dan tidak lagi peduli.